Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak bapak semuanya. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Sekarang kita mau belajar tema. Sebelum itu, bapak minta anak bapak berdoa dulu. Siapkan depan. Siapkan dulu. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi pembelajaran kita dapat berjalan dengan benar. Sekarang bapak mau ambilkan dulu. Sekarang tanggal 23 Oktober hari Jumat. Kami Zaki datang. Ya, Aila Samani. Ya. Arif Rahman Hakim. Nah, Atahiyah Rahman Hamidillah. Awiyah. Fatan Mubina. Fawas Al-Farabi. Genovirus. Iqbal Firmansyah. Karima Nurul Islami. Aisyah Kalila Ahlam Nisa. Menteri Amelia. Menteri Ayunda. M. Arif. M. Fahri Azani. M. Firmansyah. Terima kasih Kakak Laila. Yang masuk lagi. M. Salman Faris. M. Yusuf. Nadia Syifa. Laura Nadifa. Ini Gifari Naisan. Mul Iksan. Revan Ali Akbar. Raisa Talita Atayam. Indu Nurjana. Siapa Nadira? Lagi ada satu yang ada. Ya. Pak, sekarang kita belajar apa? Sekarang kita belajar tema. Tapi sebelum itu, seperti yang bisa Bapak katakan, kita memang belajar, maka hati dan pikiran kita berada di sini, di sekolah. Jangan sampai nanti anak bapak semuanya sudah berada di sini, tetapi hati dan pikirannya berada di luar. Pikirannya makan, suka main, malas pergi sekolah.
ada itu jika kita memang belajar, maka pasang kembali niat kita untuk belajar. Karena rugilah kita jika kita tidak melaksanakan itu, tidak pasang kembali niat, yang ada hanya rugi waktu, rugi tenaga, rugi semuanya. Seperti yang ya minggu kemarin, hari Senin ya, akan rugi kita. Maka jangan sampai terulang lagi. Pak, sekarang kita belajar apa Pak? Ya, sekarang kita belajar tema dua pada pembelajaran ke-3. Oke. Pada pembelajaran 3 ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dan IPA. Bahasa Indonesia nanti anak-anak Bapak pada kali 3.2 dapat menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah dengar dan bahasa. Dan 4.2 menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kata waktu dan adjektif. Kemudian pada pembelajaran ketiga juga kita akan belajar tentang IPA pada KD 3.4 mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Dan KD 4.4 melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Nah, itu kita akan belajar tentang menggali isi teks eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Yang biasa ada teks dan kita gali isi teks tersebut teks eksplanasi. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang identifikasi komponen-komponen listrik. Ini kita juga akan belajar tentang rangkaian listrik sederhana. Di sini jelas? Ya. Sekarang Bapak mau tanya. Nah, anak-anak Bapak pernah enggak yang sering pergi jalan-jalan di pasar? Pernah enggak? Nah, pergi ke pasar, pergi sama mama, sama papa, pergi jalan-jalan. Pokoknya pergi yang melewat jalan raya. Pernah enggak lihat di setiap ada di beberapa jalan di sebelah kiri atau di sebelah atas itu ada apa? Lampu lalu lintas. Ya, ada lampu lalu lintas. Apa aja warna? Merah, oranye, hijau. Ya, merah itu menandakan berhenti. Kemudian oranye itu berhenti. Dan hijau jalan. Ya. Seperti yang pernah kita belajar bahwa belajar tentang listrik. Listrik itu ada sumbernya ditemukan oleh Bapak Michael Faraday. Ya, sampai listrik itu dialirkan sampai menuju ke rumah kita. Ya, tidak hanya di rumah kita, tapi juga di lampu lalu lintas. Nah, pernah nggak sama anak-anak Bapak terpikir kenapa ada lampu lalu lintas itu? Siapa yang nyiptain? Siapa yang menciptakan? Kenapa bisa ada aja? Kenapa bisa ada warna merah, kuning, oranye, dan hijau? Siapa? Ya, Bapak Gareth Agustus Morgan. Ya, paralel penyelamat jalan. Dari judul saja bisa nggak kita terska apa isi? Si paralel penyelamat jalan. Ya, tentang listrik yang bersusun secara berderet atau paralel. Ya, penyelamat jalan. Berarti bermanfaat. Si paralel penyelamat jalan. Berarti ada lampu yang bersusun paralel. Ya, nanti gara-gara lampu tersebut bisa dapat. Ya, penyelamat jalan. Berarti bisa dapat. Ya, penyelamat pengguna jalan. Nah, sekarang anak-anak Bapak udah ada buku tema ya?
Sekarang Bapak mau coba dibaca teks itu dulu. Paralel penyelamat jalan. Nah, dari teks si paralel penyelamat jalan ini apa yang dijelaskan di teks tersebut? Paralel. Dan apa lagi? Yang di paragraf 1 itu membicarakan tentang apa? Pengakuan lintas pada tahun 1973, yaitu Bapak Gareth Agustus Mata. Ya, kemudian lampu lalu lintas itu digunakan untuk apa? Menggunakan pengguna jalan dari kecelakaan. Kemudian di paragraf 2 itu dijelaskan tentang apa? Ya, apa maksud dari rangkaian paralel itu? Ya, bagus. Betul, cara berderet. Kemudian apa lagi? Rangkaian paralel itu apa maksudnya? Yang disusun secara berderet. Kemudian apa lagi? Ya, berarti jika salah satu lampu mati, maka nah, yang paragraf ketiga apa? Ya, manfaatnya. Apa manfaatnya? Yang pernah kita rasakan apa manfaatnya? Kemarin kita kan pergi ke pasar nih, di jalan. Apa manfaat yang kita rasakan dengan menggunakan perjalanan? Kemudian apa lagi? Pernah tak terpikiran sama anak-anak Bapak? Pernah tak lihat orang yang melanggar lampu lalu lintas? Nah, apa efeknya? Belok ke kiri. Biasanya menghindari lampu merah ya. Merahnya kan ada angkanya tuh. Karena lama-lama dia belok ke kiri kan. Karena lama lampu merah belok ke kiri agar cepat. Ya, itu sebenarnya kalau dia memang benar-benar ke kiri boleh. Cuman kalau dia untuk mempercepat agar tidak lama-lama lampu merah itu sebenarnya berbahaya juga. Takutnya nanti dari sisi yang lain bisa dia bertabrakan kan. Nah, apa lagi manfaat dari lampu lalu lintas? Ada nggak yang tahu? Nah, apa pernah semuanya ke jalan kan? Nah, apa yang anak-anak Bapak rasakan? Apa yang manfaat yang anak Bapak peroleh pas ada lampu lalu lintas tuh? Apa? Nah, sekarang Pak tanya, apa efeknya kalau lampu lalu lintas itu nggak ada? Ya, terjadi kecelakaan. Terjadi kecelakaan, maka itulah dibuat lampu lalu lintas. Nah, yang berwarna ada 3 warna 3. Ada ya merah, hijau. Ya, merah itu putih. Dan yang oranye itu hati-hati. Dan yang hijau boleh jalan. Nah, warna merah, kuning, dan hijau itu pernah nggak kepikiran sama anak Bapak? Kenapa sih warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa nggak warna yang lain? Kenapa nggak warna pink gitu? Kenapa nggak warna apa lagi? Warna hitam? Kenapa nggak warna hitam? Kenapa nggak warna putih? Kemudian lain kenapa nggak warna yang terang? Ya bagus kawan, karena ada 3 warna itu terang, nampak sama kita walaupun dari jauh kan. Salah satu alasannya merah, oranye, dan hijau. Kita nggak kepikiran kenapa sih nggak warna yang, kenapa nggak warna biru, kenapa nggak warna hitam, kenapa nggak warna yang apa lagi warna? Kenapa nggak warna pelangi aja Pak? Ada kepikiran sekarang. Kenapa nggak warna yang merah, oranye, dan hijau? Ada yang tahu? Ya ada maknanya, bagus. Ada maknanya. Ya di seluruh dunia itu
warna merah itu menandakan, lalu dalam lampu lalu lintas menandakan sebagai tanda bahaya. Warna merah itu kan, kalau warna merah berarti menandakan, kalau dalam kita artikan berhenti. Warna merah itu psikologinya adalah warna yang ya berbahaya. Itulah tandanya kenapa warna merah itu kita disuruh berhenti. Kalau kita jalan, berantak lah kita. Warna merah kan, warna merah nih, kita jalan warna merah. Kemudian mati silah, polisi kan ada dulu, tadi silah ada kafe, jalan kita kan, merah itu kan artinya berhenti, dan warna itu kan warna menandakan bahaya. Kalau kita tetap menerobos lampu merah itu, maka dari sisi lain kita bisa tabrakan, kecelakaan. Maka dari itu kita di dalam warna merah itu kita disuruh untuk berhenti. Nah, kemudian warna oranye menandakan hati-hati. Ya, sama seperti tadi, itu psikologinya mempengaruhi kita. Kalau warna oranye itu kita harus berhati-hati. Kemudian warna oranye itu juga berbeda dari warna hijau dan merah. Nah, kemudian warna hijau tadi tandanya kita apa? Jalan, ya boleh. Warna hijau itu jalan, boleh jalan. Warna hijau itu kenapa ditandakan sebagai warna itu? Kenapa dipilih warna hijau? Karena warna hijau itu warna yang segar, lampu hijau. Tengoklah yang hijau segar. Sejuk dan mata kita lihat warna hijau. Nah, maka dari itu dia jadi kita warna hijau sebagai warna lintas, sebagai menandakan kita untuk jalan. Nah, si paralel penyelamat jalan itu, teks si paralel penyelamat jalan itu adalah kita belajar teks eksplanasi, merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi. Ya, seperti yang dijelaskan kemarin, teks eksplanasi itu apa? Ya, teks yang berisi tentang informasi. Teks berisi informasi, kemudian teks yang berisi tentang penjelasan. Itu dalam bahasa Inggrisnya explanation, yang berarti dalam bahasa Indonesia penjelasan. Ya, kemudian dalam teks eksplanasi ini sifat teksnya apa? Menjelaskan dari teksnya itu biasanya menjelaskan tentang apa? Hal-hal yang berbau pelajaran. Ya, kemudian berbau. Emang bisa dibau ya? Nah, teks yang biasanya menjelaskan tentang ilmu pengetahuan alam. Menjelaskan tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, sepertinya kan di paralel penyelamat jalan itu kan belajar tentang lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas itu sebagai tanda untuk agar kita dapat selamat menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Nah, teks eksplanasi itu merupakan teks penjelasan. Nah, biasanya di paragraf pertama itu dijelaskan siapa atau topik apa yang akan dibahas dalam teks tersebut atau topik masalahnya. Nah, yang pertama kan menjelaskan tentang Bapak Gareth Augustus Morgan. Ya, dia adalah penemu lalu lintas. Nah, dijelaskan di paragraf yang pertama, topik masalah tentang. Nah, di sini kan dijelaskan juga masalahnya. Apa masalahnya di sana? Yang di paragraf pertama itu adanya banyak kecelakaan. Nah, dijelaskanlah tentang adanya banyak kecelakaan. Maka dengan itu diciptakanlah lampu lalu lintas oleh Bapak Gareth Augustus Morgan. Nah, kemudian paragraf kedua. Yang pertama itu paragraf pertama. Paragraf pertama itu tentang topik masalah. Ya, dijelaskan. Pertama di sini kan dijelaskan orangnya, kemudian apa masalah yang terjadi. Nah, kemudian yang paragraf kedua. Paragraf kedua itu berupa apa di sana? Ya, penjelasan. Nah, penjelasan bahwa lampu lalu lintas itu ditemukan oleh Bapak Morgan
sekaligus menggunakan rangkaian paralel. Dijelaskan lagi di paragraf kedua itu bagaimana rangkaian paralel. Ya. Paragraf kedua penjelasan. Ya. Ya, penutup atau kesimpulan. Ya, bagus. Kemudian tujuan organ ditekan lampu lalu lintas dapat dibayangkan juga. Tidak ada lampu lalu lintas di jalur raya ramai. Nah, sebuah penemuan yang baik tentunya akan bermanfaat bagi banyak orang. Ya, berarti kesimpulannya ya. Nah, kesimpulan. Biasanya di paragraf kesimpulan itu anak-anak Bapak dapat menandai dengan ada kata-kata jadi. Nah, ada diawali dengan kata jadi. Kemudian dengan demikian itu untuk menandakan kesimpulan. Dengan demikian. Nah, kalau yang pertama itu topik masalah. Topik masalah itu biasanya dijelaskan hal-hal yang apa yang menjadi masalah. Kemudian dijelaskan, sebenarnya kalau di sini kan tentang seorang tokoh, Gareth Augustus Morgan, biasanya dijelaskan seperti itu topik masalah. Kemudian penjelasan ini adalah teks penjelasan biasanya berkaitan dari paragraf yang pertama dan dijelaskanlah di paragraf kedua. Nampak ada? Nah, yang di paragraf kedua itu kan dijelaskannya tentang apa? Ya, rangkaian paralel, dijelaskan tentang rangkaian paralel. Nah, kemudian yang ketiga itu merupakan kesimpulan. Tapi nanti tergantung juga berapa banyak paragrafnya. Di sini kan paragrafnya ada 3. Bagaimana nanti dengan paragraf teks yang mempunyai lebih dari 3 paragraf, 4 paragraf? Bagaimana? Nah, biasanya topik masalah itu yang di paragraf yang pertama, kemudian paragraf kedua atau paragraf yang seterusnya biasanya itu penjelasan. Di sini karena ada 3 di teks tersebut, maka paragraf yang terakhir, paragraf ketiga biasanya berisi kesimpulan. Biasanya ditandai dengan kata jadi. Dengan demikian, biasanya tandanya seperti itu. Nah, biasanya kesimpulan dan pendapat pribadi dari penulis. Nah, di teks si paralel penyelamat jalan ini dijelaskan di paragraf kedua apa yang dijelaskannya tadi? Ya, rangkaian paralel. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel. Ada nggak yang bisa gambarkan? Bapak mau dong? Bisa nggak gambarkan bentuk dari rangkaian paralel? Ya, Bapak mau gini lah. Gambarkan gimana bentuk rangkaian paralel itu? Ya, rangkaian paralel. Gambarkan gimana bentuknya? Ya, karena kita keterbatasan ya, jadi kita dan gambar aja dulu. Ya, bentuk rangkaian paralel. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Inu. Bagusnya sebenarnya kita bawa alatnya ya. Kita karena kita keterbatasan dan kita akan gambar aja dulu ya. Nah, rangkaian paralel.
Apa sifat dari rangkaian paralel kemarin? Ya, jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain akan tetap. Itulah perbedaan dengan, ya kalau dengan rangkaian seri apa bedanya? Ya, mati ya, terus di baterai, di lampu, tempat hidup untuk menghidupkannya kita pakai apa? Kita pakai sekat. Nah, rangkaian paralel. Ya, terdiri dari, kalau yang bagian ininya apa? Siapa yang jawab kabel tadi? Ya, bagus. Ini kan baterai. Nah, kabelnya, ini bagian kabelnya. Ini lampu. Ya. Sekarang coba lihat yang halaman 85. Nah, lihat halaman 85. Ini kan bagian-bagian dari komponen listrik sederhana. Nah, di sini ada apa aja? Yang pertama ini apa yang atas sebelah kiri? Apa namanya itu? Apa namanya itu, Fatan? Yang ini ya? Ini ya. Apa namanya? Per ya. Itu tuh adalah dudukan lampunya. Dudukan lampu. Ada nggak pernah dengar petting lampu? Nah, ini itu tuh petting lampu. Apa gunanya? Untuk ya, masukkan lampu agar dia kokoh. Tempat letak lampu ya, petting. Kemudian yang selanjutnya di sebelahnya itu udah jelas aja apa tuh? Lampu. Kemudian setelahnya lagi, jalan tuh kayak ya menyambungkan lampu ke baterai, lampu. Oh ya, baterai ke lampu ya, atau sebagai pengalir ya listrik. Nah, sumber listriknya ini dalam komponen rangkaian sederhana ini, sumber listriknya dari mana? Baterai ini ada untuk apa? Untuk utara. Siapa jalan produk untuk utara ini? Ya, tutup apa di sini namanya? Nah, dari baterai yang ini, kita kasih contoh aja di baterai yang ini dialirkan. Baterai ini kan ada energinya, energi listrik. Kemudian dari baterai ini dialirkan ke lampu melalui media kabel. Ya. Dari baterai ini dialirkan listrik ke lampu menggunakan kabel dengan media kabel. Apakah dengan pakai kabel sama baterai sama lampu aja kita butuh saklar? Digunakan untuk ya menghidupkan dan mematikan lampu. Ya, biasanya apa contohnya? Ya, contoh dekatnya ini ya. Mati lampu. Itu 60-an. Nah, ini kan mati kalau kita pencet. Ya, itu dia. Berarti jalan arus listriknya. Ya. Ya, sekarang coba lihat halaman 86. Ya, bahan-bahan untuk dan alat untuk buat lampu lalu lintas sederhana. Harusnya sebenarnya kita cobakan, tapi ya kondisi kita seperti ini. Alat seperti plastik. Ya, bahannya lampu, kemudian baterai, saklar, bukan bola lampu, otomatis, kabel, atau plastik warna merah, kuning, dan hijau. Ya, nggak apa-apa. Kita apa namanya?
Kita cari tahu aja dulu. Nanti kalau kita mau bikin boleh juga. Nah sekarang untuk anak-anak Bapak balik lagi ke halaman 84. Halaman 84. Ya, baca kembali teks tersebut dengan teliti. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram tersebut. Halaman 84. Ada bawa bukunya? Ya. Ya. Coba kerjakan di buku tema. Halaman 84 itu. Ya, baca. Nah, silakan itu. Dia halaman 84, baca kembali teks di paralel dengan halaman jalan yang dibuatkan tema sesuai dengan halaman 84. Paragraf pertama topik masalah, apa isinya? Kemudian paragraf 2 dari 11, apa isinya? Ya, udah siap semuanya? Gimana sih maunya ada yang maju ke depan? Ya, ya. Yang apa udah siap? Ya. Ya, sekarang Bapak mau Bapak tunjuk satu juga buat menjelaskan jawabannya. Ya, Bung? Ya, ini boleh. Ya, maju. Ya, jelaskan ini ke teman-teman. Jadi paragraf 1 itu ini. Ya, paragraf 1 topik masalah. Apa yang dijelaskan di atas? Ya, dengarkan ini. Nah, pada depan teman. Nah. Hadapnya ke depan ini. Ya, paragraf 1 topik masalah ya. Apa paragraf 1? Ya, penemu lampu lalu lintas. Ya. Benar? Ya. Jadi penemu lampu lalu lintas itu adalah Bapak Gareth Augustus Morgan. Kenapa dia tercetus menciptakan itu? Kenapa diciptakannya sama Bapak? Kenapa diciptakan oleh Bapak Agustus itu lampunya ini? Ya, terhindar dari kecelakaan. Ya, bagus. Karena Pak Agustus Morgan ini melihat ada banyak kecelakaan. Ya, bagus. Kemudian paragraf kedua, deret penjelas. Apa yang dijelaskan di sana? Ya. Yang terhubung kepada Ya, bagus. Nah, di paragraf kedua ini dijelaskan tentang rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu adalah rangkaian yang bersusun berderet dan mempunyai. Nah, sifatnya itu rangkaian paralel itu jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain akan tetap hidup. Bagus. Kemudian yang paragraf ketiga, apa yang dijelaskan? Apa informasinya di paragraf ketiga? Ya, bagus. Di paragraf ketiga ini dijelaskan tentang ya kesimpulan dari teks tersebut. Kan awal masalahnya kan banyak terjadi kecelakaan yang diciptakanlah penemuan oleh lampu lalu lintas oleh Pak
Ya, Pak Morgan, Gareth Agustus Morgan. Nah, yang paragraf ketiga ini kesimpulannya. Coba kita bayangkan kalau nggak ada lampu lalu lintas. Nah, berarti manfaat dari lampu lalu lintas yang tidak terjadi kecelakaan. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk ini. Ya. Dari sana kan sudah jelas ya teks eksplanasi menjelaskan suatu hal, teks eksplanasi ilmiah yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, maka dari itu agar Bapak dapat memahami isi dari teks, maka dibaca dulu. Nah, paragraf 1 topik masalah. Topik masalahnya tadi adalah tentang ya, pencipta lampu lintas itu Bapak Gareth Agustus Morgan. Nah, Bapak itu menciptakan lampu lalu lintas karena beliau melihat ada banyak terjadi kecelakaan. Maka itu sebuah masalah. Banyak terjadi kecelakaan, dikasihlah solusi, dibuatkan lampu lalu lintas oleh Bapak Gareth Agustus Morgan. Ini paragraf kedua, penjelasan dari topik masalah tadi, kan lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas itu bersusun, rangkaian listriknya bersusun paralel. Nah, di paragraf kedua kan dijelaskan itu, di menjelaskan tentang rangkaian paralel adalah rangkaian yang bersusun secara berderet. Karena sifatnya itu jika salah satu lampu mati maka ya, yang lain akan tetap hidup. Nah, kemudian paragraf yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulan itu apa kemarin yang ada pas di soal ujian? Pas di soal ujian apa kemarin? Kesimpulan disebut dengan ya intisari. Bagus. Berarti paragraf ketiga kita lihat intisari dari bacaan atau pendapat dari penulis. Nah, sungguh mulia tujuan Bapak Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas yang namanya sebuah penemuan. Nah, akan memberi manfaat bagi banyak orang. Nah, jelas ya? Jelas teks eksplanasi begini bentuk-bentuknya. Yang pertama itu paragraf 1 jelaskan topik masalah. Kemudian di paragraf kedua dan seterusnya dijelaskan tentang penjelasan. Kemudian di paragraf ketiga itu dijelaskan kesimpulannya atau inti dari bacaan tersebut. Nah, ini nggak cuma di paragraf ketiga kesimpulan. Bagaimana nanti dengan teks yang banyak paragrafnya? Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 1 kan topik masalah. Paragraf 2 nanti umpamanya ada 5. Umpamanya 2 sampai 4. Nah, bisa saja berisi penjelasan. Kemudian di paragraf kelima berisi kesimpulan. Paham enggak? Ada enggak yang mau ditanyakan? Ya. Oke. Kita tentang teks eksplanasi. Nah, sekarang astagfirullahaladzim. Ya, itu tentang teks eksplanasi. Kemudian apa lagi? Nah, jelaskan tentang tadi di teks tadi dijelaskan tentang rangkaian paralel. Nah, contoh yang sederhananya di sini ada halaman 85. Ya, bahan-bahan yang diperlukan. Nah, sekarang anak-anak Bapak buat lagi buku temanya. Ya, seperti ini. Ya, yang apa? Ya. Nah, coba lihat di halaman 85 kan ada gambar tuh. Nah, anak Bapak tulis nomor. Kemudian nanti nama komponen listriknya. Karena ini kan bahan-bahan. Itu kan bahan-bahannya itu kan merupakan komponen listrik. Kemudian apa kegunaannya? Ya, IPA. Nah, contohnya di sini ada baterai. Contoh, baterai, nama komponen listrik baterai. Gunanya, kemudian yang lain, nomor 2, dan juga gunanya, nomor 3, gunanya, dan seterusnya. Ya.
Ya, Pak. Baik, sekali lagi. Kenapa ada gambarnya di sini? Ya, 5. Sudah sampai nomor tersebut. Ya. Ya, 5. Ada 5 komponen. Tuliskan apa namanya dan apa gunanya. Apa yang dirubutkan? Paham? Silakan ditulis lagi di ya. Tolong diperhatikan jika benar yang kamu buat sesuai dengan yang diterangkan sama Pak Salino. Checklist. Kita melatih kejujuran. Paham? Ya, sebenarnya Bapak Duduk siap tenang. Ya, sebenarnya Bapak mau anak Bapak yang nulis di sini ya, tapi karena kita keterbatasan waktu, kita mepet. Ya, kita lanjut aja ya. Yang pertama, dudukkan lampu. Ya, dudukkan lampu. Bentuknya seperti kurang lebih seperti ini. Nah, dudukkan lampu. Atau petting. Atau tadi Bapak cari di sumber di internet fitting. Ya, fitting. Fit. Tahu fit? Berasal dari kata fit. Kokoh. Ya. Kan kalau ada fitting itu lampu kan kokoh ini kan. Kegunaan sebagai dudukan lampu. Ya, sebagai tempat lampu. Nah, apa lagi ada tak yang jawabannya berbeda? Apa tuh? Untuk apa? Mengencangkan, ya maksudnya mengokohkan letaknya ya. Ya Pak? Apa? Sandaran lampu. Sandaran ya. Sandaran tulisnya. Ya. Berapa? Sandaran boleh. Dalam boleh. 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 Ya. Bagus, boleh. Ya, boleh. Untuk mempererat sebagai tempat lampu, sebagai dudukan lampu, sebagai pengokoh lampu, boleh. Ya, yang kedua, lampu. Ya, penerang. Ya, penanda. Mengetahui lampu lalu lintas, penggunaan lampu. Penggunaan lampu itu untuk penanda boleh juga kalau lampu lalu lintas. Apa lagi? Dan apa jawabannya? Mengetahui lampu lalu lintas. Salah. Penanda. Lampu lalu lintas itu gunakan penanda. Ya, nomor 3, kabel. Ya, kabel. Ya, pengalir lampu listrik. Dari baterai ke lampu. Ya, Dari baterai ke lampu. dari baterai. Lampu. Ya, pakai pengalir atau media pengalirnya. Apa? Ya, boleh. Bukan. Ya, boleh juga. Ya, nomor 4. Apa? Apa? Ya, boleh juga. Cuma ditambah ya sebagai pengalir arus listrik. Kemudian saklar sebagai menghidupkan atau mematikan lampu boleh, atau mematikan
fokus arus listrik juga boleh. Sebagai penghidup atau pematikan lampu juga boleh. Boleh juga. Nah, kemudian nomor 5, baterai. Ya, bagus, baterai sudah jelas sebagai sumber energi. Sebagai alat listrik untuk menghidupkan lampu. Baterai itu sumber. Kalau sebagai alat listrik untuk menghidupkan lampu, selalu saklar. Kita untuk menghidupkan lampu itu pakai saklar. Mungkin maksudnya kasih tujuh maksudnya. Cuman di bahasa ini. Saklar itu adalah sumber arus yang menyambungkan kabel dengan lampu. Jadi sumbernya ada pada baterai. Ya ada? Ya, yang betul. Silakan dibetulkan. Ya, bagus. Ya, itu semuanya bagus. Anak-anak kelas 6 kita tetap. Berhasil. Nah, oke. Fokus lagi. Itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan rasa udah hampir jam 10 kita belajar. Tadi kita belajar tentang apa aja? Ya, tentang penentu lampu lalu lintas. Ya, bapak Garet Auditus Bapak. Ya, teks yang itu tadi merupakan teks apa? Eksplanasi. Ya, teks eksplanasi itu terdiri dari topik masalah, biasanya di paragraf pertama. Ya, dari penjelasan bagus. Ya, kesimpulan. Biasanya kesimpulan terletak di akhir. Kesimpulan itu sama dengan pas di ujian kemarin. Kesimpulan itu sama dengan intisari. Pokoknya kalau kita baca teks di sana ada intisari yang kita dapat, maka itu merupakan kesimpulannya. Ya, kemudian kita juga ada belajar tentang komponen-komponen listrik sederhana. Nah, ini ada dudukan lampu, ada kabel, ada saklar dan baterai yang punya fungsi masing-masing. Ya, pada pembelajaran ini sekarang hari ini ada nggak anak bapak yang mau ditanyakan? Nah, oke. Nah, semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat. Kemudian nanti jangan lupa untuk anak-anak bapak amalkan. Kemudian pada pembelajaran hari ini tidak hanya untuk di sekolah saja, tapi kita ulang kembali di rumah. Karena ini kata lanca kaji dek ulang. Terus. Ya, terima kasih untuk anak-anak bapak semuanya. Ya, pembelajaran kita sudah selesai. Bapak mohon maaf ya beberapa kesalahan karena Bapak juga masih belajar. Semoga pelajaran kita pada hari ini dapat menjadi ibadah. Yang terakhir, silakan disiapkan. Waalaikumsalam.